Alhamdulillah sudah pada pinter-pinter ya Pak ya, langsung tadi langsung pada bisa. Padahal baru 1 kali pertemuan ya Pak ya. Oh, nanti kalau 10 kali pertemuan langsung bisa itu satu Mekah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Majelis Taklim Al-Bukhari. Alhamdulillah Bapak Ustadz sudah hadir. Baiklah, kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Ansaruddin Ramdhani yang akan menyampaikan materi dengan tema ikhlas dalam beramal. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ansaruddin Ramdhani, kami persilahkan. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum bil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun ala mustaqim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Al-ayat surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-39 sampai ayat 42 yang artinya qala iblis pernah berkata, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, bima aghwaytani, disebabkan engkau telah memutuskan bahwa aku adalah makhluk yang sesat. La uzayyinanna, pasti aku akan menghiasi, lahum, bagi mereka manusia, fil ardi, di muka bumi, memandang baik perbuatan maksiat. Wala ubiyannahum ajmain, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, dari mereka, al-mukhlasin, yang ikhlas. Qala, Allah berfirman, hadza, ini siratun, jalan, alayya mustaqim, yang lurus, kewajiban akulah yang menjaganya. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultanun, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, illa manittaba'aka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, minal ghawin, yaitu orang-orang yang sesat. Hadirin jamaah pengajian, ahli ilmu yang tergabung di Majelis Taklim Al-Bukhari di bawah pimpinan Pak Syamsuddin Al-Bukhari ya, dan juga jamaah Majelis Taklim Al-Bukhari yang sekarang ikut gabung melalui YouTube Majelis Taklim Al-Bukhari. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu ke-2 di bulan Safar
Kalau di bulan Safar kedua ya. Tanggal 2 Safar tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu ketiga di bulan Masehi, yaitu 19 Agustus 2023 Masehi. Alhamdulillah saya kembali bisa bersilaturahmi melalui pengajian yang dipimpin oleh Majelis Taklim Al-Bukhari dengan tema bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Tema ini halus tapi peres. Tema ini halus tapi peres. Karena saya baca di dalam kamus Al-Quran, di antaranya kamus yang disusun oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yang disebut ikhlas itu berasal dari kata khalasun, artinya bersih, bening, tanpa kotoran, baik sedikit ataupun banyak. Bersih ibarat air yang ada di dalam gelas ini. Air ini disebut air yang ikhlas karena tidak ada noda, tidak ada kotoran. Meskipun menurut laboratorium, kalau diteliti ternyata kadar air ini ada yang mengandung kadar besi, pH disebutnya ya, pH kadar besi atau keasaman air yang boleh diminum oleh manusia itu apabila ukurannya 7 ke atas, 7, 8, 9, 10, itu kadar asam air yang boleh diminum. Apabila pH-nya di bawah 7, maka itu bukan untuk diminum, tapi sebagai obat, bisa untuk obat kulit, bisa untuk obat mata. Itu menurut penelitian ahli air. Dan air yang murni sampai sekarang usianya sudah ribuan tahun. Sejak Nabi Ibrahim menyimpan istrinya Ibu Hajar dan putranya Ismail, dengan takdir Allah, Allah menurunkan sumber mata air yang sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan. Disebut air Zam-Zam. Sampai sekarang airnya mengalir, dan itu adalah barokah. Karena air Zam-Zam ada sekarang dalam bentuk sumur yang ada di padang pasir yang tandus, tapi airnya mengalir terus. Itulah yang disebut dengan barokah. Barokah berasal dari kata birkah, artinya sumur. Kenapa birkah disebut sumur? Karena airnya tetap mengalir meskipun ada di daerah padang tandus atau padang pasir. Dan jamaah semuanya di seluruh dunia, baik yang melaksanakan ibadah haji dan tidak melaksanakan ibadah haji sekalipun, pernah mencicipi yang namanya air Zam-Zam. Gitu. Air Zam-Zam bersih. Kemudian bukan hanya bermanfaat untuk orang Mekah dan Madinah, tapi seluruh manusia. Dan itulah yang disebut dengan keberkahan, kebaikan yang tetap mengalir. Sampai hari ini tidak ada yang menandingi. Orang Jepang bikin mesin air namanya Kangen Water. Kangen Water. Mesinnya dulu harganya sekitar 35 juta. Sekarang nggak tahu berapa. Konon katanya bagi tukang dagang, mesin Kangen Water ini bisa mengolah air dengan kadar pH yang bermacam-macam, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan air Zam-Zam. Tapi tidak ada keistimewaan apa-apa kecuali ketika kita sebelum meminum air Zam-Zam tetap membaca bismillah. Adapun doa sebelum minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in, itu hadisnya dhaif.
Itu hadisnya dhaif. Pertanyaannya, bolehkah digunakan doa itu? Silahkan. Tetapi jangan menganggap itu dari Nabi. Jangan menganggap itu dari Nabi. Karena isinya bagus. Sebelum minum, Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wasyifaan, dan obat. Min kulli da'in, dari segala penyakit. Gitu. Air apa saja? Air apa saja. Bukan hanya air Janjang, termasuk air mineral yang sekarang saya minum. Kembali kepada ikhlas. Air yang ikhlas artinya air yang tidak ada kotoran, bersih. Bersih sekali. Sehingga aman untuk pencernaan kita. Nah, kemudian apa hubungannya ikhlas yang ada dalam diri manusia? Oke. Secara sederhana saya akan menerjemahkan. Seorang muslim hidupnya harus ikhlas, artinya harus bersih dari akidah, dari keyakinan, dari ibadah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani beresta. Sekali lagi, kalau kita sebagai umat Islam ingin disebut orang ikhlas, artinya harus bersih dari campur tangan keyakinan orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka itulah orang yang ikhlas. Ngerti bu? Berarti seorang muslim yang mukhlis, seorang muslim yang ikhlas, dia harus murni dalam beragama, tidak tercampur oleh keyakinan Yahudi dan Nasrani. Ikhlas menurut orang Margahayu, orang Indonesia, adalah lepas, bebas. Kalau ada orang yang punya hutang tidak mau bayar, sudah ditagih beberapa kali, bahkan capek yang nagih, bahkan yang berhutang kadang-kadang lebih galak daripada yang menghutangi, maka akhirnya orang yang menghutangi itu mengikhlaskan. Apa artinya? Membebaskan. Apa artinya? Tidak akan menagih. Apa artinya? Mensedekahkan. Apakah itu juga termasuk orang yang ikhlas? Iya. Tetapi apabila dia mulutnya mengatakan mengikhlaskan, mulutnya mengatakan membebaskan, mulutnya mengatakan tidak mengharapkan kembalian, tetapi dia masih mengharapkan, itu bukan ikhlas. Itu bukan ikhlas. Jadi memang orang Indonesia ini pandai menyusun kata-kata. Memang bahasanya sederhana, tetapi jadi rancu. Kadang-kadang ya orang tidak paham. Ikhlas yang sesungguhnya adalah membersihkan akidah kita, ibadah kita dari campur tangan Yahudi dan Nasrani. Kalau saya gambarkan, kita harus tahu mana ajaran Yahudi, mana ajaran Nasrani, mana ajaran musyrik, mana ajaran Islam yang sesungguhnya. Di Indonesia agama ini beragam. Agama ini beragam sekali. Jangankan aliran sesat gitu. Agama yang diakui di Indonesia ini Islam, Hindu, Kristen. Kristen ada dua, Katolik dan Protestan. Kemudian Hindu, Buddha, aliran kepercayaan. Ateis juga diakui. Syiah diakui. Aliran eling-eling. Tahu eling-eling? Ibadahnya itu cukup eling. Kalau makan juga cukup eling, nggak usah makan, tapi dia masih makan. Saking cilepungnya begitu. Kenapa dia cilepung? Karena tidak konsisten. Tahu cilepung ibu? Itu bahasa Sunda yang kasar, Bapak Wali. Kalau bahasa politiknya dungu gitu. Bodoh, tolol. Kalau memang dia cukup eling saja dalam beribadah, kenapa makan juga cukup
eling, tapi ingat dia tidak mau makan mah tetap makan nasi, berarti dia tidak konsisten kepada ajarannya. Itu diakui oleh Indonesia. Ahmadiyah diakui, Syiah diakui, disangkanya oleh menteri atau pemerintah dianggapnya perbedaan fikih, padahal itu perbedaan akidah. Ya, perbedaan akidah. Kemarin yang rame itu, sekarang yang lagi diproses di kepolisian apa itu? Zaitun itu udah bukan perbedaan fikih Ustaz, tapi perbedaan akidah, dan itu adalah antek daripada orang-orang Yahudi. Jadi ibu bapak bersyukur kalau ibu sekarang masih mau ngaji, bapak masih mau ngaji di Majelis Taklim Al-Bukhari. Di sini diajarkan Al-Quran, di sini diajarkan As-Sunnah. Bahkan tadi kita sudah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arabnya bahasa Arab percakapan atau gramatikal? Saya tanya, percakapan atau grammar? Percakapan. Ibu kalau ingin lancar percakapan, jadi TKW, langsung lancar. Nggak usah belajar nahwu sorof. Kalau kita ingin lancar percakapan, ngobrol dengan orang Arab, jadi TKW, paling 2 bulan juga bisa. Tapi kenapa diajarkan di sini? Bahasa Arab bukan percakapan, tapi bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terdiri dari 12 fan, 12 bagian ilmu bahasa Arab itu. Kalau Ustadz, Kiai wajib mengetahui. Kalau jadi Ustadz, kalau orang sudah ngomong, oh ini Ustadz, Kiai, ajengan, ulama, wajib menguasai bahasa Arab. Ada berapa cabangnya? 12. Dan induk dari bahasa Arab itu namanya nahwu dan sorof. Belajar nggak ibu barusan? Belajar. Sudah sampai mana? Baru pertama kali. Baru pertama? Ya. Kenapa saya tanya? Karena saya belajar. Dan saya mengajar bahasa Arab seperti yang Ustadz siapa barusan? Ustadz Suryana. Sama, seprofesi. Dan kepuasan seorang guru bahasa Arab ketika melihat anak didiknya, jamaahnya bisa membaca, bisa menerjemahkan, bisa memahami, terakhir bisa membaca bahasa Arab yang tanpa syakal. Tanpa syakal. Cek orang Indonesia mah Arab gundul. Kalau Ustaz, punten Ustaz di Jagung Tumalapung. Tahu ini Jagung Tumalapung? Ikut nimrung. Biar ibu semangat. Kalau ibu tidak bisa, yang penting sudah belajar. Ilmu bahasa Arab ini ilmu yang menyibukkan. Kalau ingin lancar harus tiap hari. Sekali pertemuan minimal 2 jam. Kemudian syaratnya harus menguasai kosakata 1500. Kalau tidak bisa, tidak menguasai, jangan harap bisa. Kayak gingsiran ya. Tapi sekarang ibu ada HP. Di HP ini ada aplikasi bahasa Arab, kamusnya sudah lengkap. Dulu saya kalau mengajar, belajar bahasa Arab selalu membawa kamus Al-Munawir yang disusun oleh Kiai Haji siapa? Munawir ya. Warsen Al-Munawir, orang NU itu. Saya baca, dibawa-bawa kemana-mana. Sekarang saya tidak butuh. Ada di sini. Diislamkan HP ini. Oke, berbahagialah kalau ibu tadi belajar bahasa Arab. Lugatul Arabiyah, lugatul din. Bahasa Arab adalah bahasa agama. Lugatul Arabiyah, bahasa Arab adalah bahasa ahli surga, bahasa penduduk neraka, bahasa ahli kubur. Jadi ibu nanti meskipun tidak belajar bahasa Arab, bapak tidak belajar bahasa Arab, nanti ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzah, otomatis langsung ngomong bahasa Arab. Serius. Kalau ingin percaya, nanti aja mati. Kalau sudah mati baru percaya. Ya. Tapi kenapa sekarang wajib belajar bahasa Arab? Salah satu syarat untuk memahami Quran dan hadis bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i yang diakui madhabnya paling banyak dan berpengaruh di Indonesia, memberikan syarat pertama dan utama bagi seorang mujtahid adalah menguasai bahasa Arab. Bukan hafal Quran.
Bukan hafal Quran, tapi menguasai bahasa. Selamat belajar dengan Ustaz Suryana ya? Oke. Ustaz Suryana dari mana Ustaz? Dari mana? Tetangga sih. Oh, tetangga. Pesantrennya di mana dulu? Di Tasik. Iya. Saya belajar Nahwu Shorof itu di Persatuan Islam di Persis. Baik, Ibu ngerti tuh tadi udah diterangkan Ustaz Suryana? Sudah pindah. Isim, fiil, huruf itu? Kalimat, jumlah itu? Oh belum. Kalau orang NU biasanya menggunakan kitabnya Jurumiyah, naik ke atas nanti Alfiyah. Itu orang NU biasa. Kalau orang Persis punya buku sendiri, ringkasan dari buku Alfiyah, ringkasan dari Jurumiyah itu ada buku. Baik, kita kembali kepada keikhlasan. Siap. Berbahagialah kalau sekarang kita masih muslim, bapak-bapak, perempuan muslimah, masih mau ke masjid, masih mau sholat, masih baca Quran. Alhamdulillah. Orang lain ada yang sampai hari ini belum mau ngaji. Bajunya asal-asalan. Saya lihat di sini baju ibu-ibu rapih, menutupi buah dada. Itulah jilbab yang benar. Tapi kalau buah dadanya tidak tertutup, berarti baru menutup, belum berjilbab. Kemudian ibu-ibu sudah pakai kaos kaki, alhamdulillah sudah pakai kaos kaki. Yang belum pakai kaos kaki berarti itu mualaf namanya. Harus dibina, dibangun. Kenapa Ustaz harus di kaos kaki? Sebab rorombeun adalah bagian dari kaki. Saya tidak akan bosan mengingatkan ibu-ibu muslimah supaya sempurna dan husnul khotimah, rapihkan dulu. Dan sekarang sudah rapi. Baik, kembali kepada ikhlas. Jadi konsekuensi orang yang ikhlas, dia harus bersih dari pengaruh Yahudi, dari pengaruh Nasrani. Berarti kita harus kenal, ini ajaran Yahudi, ini ajaran Nasrani, ini ajaran Islam. Contoh, ulang tahun kelahiran Nasrani, titiknya ulang tahun kelahiran Nasrani. Terlalu halus sebenarnya Nasrani itu, kita sebut Kristen aja. Sebab ajaran Nasrani sudah tidak ada, kitab Injilnya sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah Bible, perjanjian baru, hasil rekayasa para uskup, pendeta ataupun pastor. Nggak ada sekarang Nasrani yang murni. Yahudi tidak ada yang murni, kitabnya sudah tidak ada. Nah, ulang tahun kelahiran Kristen, pernikahan Kristen, kematian sama. Ketika ada orang yang mati pakai baju serba hitam, Yahudi boleh pakai baju hitam, boleh. Tapi kalau ibu ketika ada yang meninggal tiba-tiba ujung-ujung memakai baju yang hitam, terpengaruh dengan Yahudi. 5. Membangun kuburan, menembok kuburan. Itu adalah perbuatan Yahudi. Orang Yahudi kalau ada orang soleh meninggal, orang soleh menurut mereka berjasa, lalu kuburannya akan dibangun. Setelah dibangun akan dijadikan tempat ibadah. Dan yang pertama kali membangun kuburan dan dijadikan tempat ibadah adalah orang Syiah. Satu kuburan orang Majusi, tahu Majusi? Orang yang beragama menyembah api. Kuburannya ada di Iran. Dibangun, barang siapa yang menziarahi kuburannya, maka itu sama ganjarannya seperti haji dan umroh. Gelo tuh, gelo. Kita katakan gelo aja, nggak usah halus, biar umat Islam tahu. Timbul pertanyaan, bagaimana menurut Islam menghormati kuburan? Menghormati kuburan tidak lebih tidak kurang hanya menziarahi. Kedua, mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, balik. Selesai. Tidak ada meminta-minta, tidak ada baca Quran di atas kuburan,
Tidak ada membangun kuburan. Haram hukumnya. Sekali lagi apa? Haram. Udah titik. Jangan nego-nego. Kata siapa haram? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yubnal qabr wa an yujassasa wa an yuktaba aw yusamma alaih. Haram kuburan dikapur, dibangun, ditulisi, diberi nama, nggak boleh. Itu harus tahu ya. Harus tahu. Kemudian sumpah dengan nama kitab suci di atas kepala. Itu Yahudi. Itu diturunkan oleh umat Islam. Qurannya di mana? Di atas kepala. Sumpah apa namanya? Sumpah jabatan. Sumpah apa? Sumpah jabatan. Pernah jadi pejabat? Gimana Ustaz itu kalau saya jadi pejabat? Ya karena Bapak tidak bisa menolak, terpaksa demi gaji supaya tidak dipecat, terpaksa disumpah jabatan pakai Quran. Tidak sadar itu adalah ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi. Timbul pertanyaan, bolehkah mushaf Al-Quran disimpan di atas kepala? Boleh. Disuhun. Boleh? Boleh. Ya. Tapi yang lebih penting bukan disuhunnya, tapi menjadikan aturan Al-Quran ada di atas segala-galanya. Dan alhamdulillah negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah berajaskan Pancasila. Pancasila ada berapa? Ada 5. 1, Tuhan yang Maha Esa. Islam bukan? Islam. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil beradab. Ajaran Islam bukan? Ajaran Islam. 3, persatuan Indonesia. Ajaran Islam bukan? Ajaran Islam. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Ajaran Islam bukan? 5, keadilan. Oke, sarwa bikin pohon ini. Tenang. Jadi sebenarnya seorang Muslim dia seorang Pancasilais sejati. Gegabah kalau ada orang yang mengatakan orang Islam itu anti NKRI, orang Islam itu anti Pancasila. Bohong. Yang anti Pancasila itu adalah komunis. Apa buktinya? Mereka kudeta, memberontak negara sah, negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam Indonesia umat yang paling taat. Ibu bayar pajak? Beli gorengan bayar pajak? Bayar. Beli rokok bayar pajak? Pajak kendaraan bayar. Beli rumah? Jual rumah? Umat Islam itu baik dan berjasa sekali kepada Indonesia. Bayar pajaknya taat, zakatnya iya, infak sedekah dan sebagainya. Paling taat. Jadi kita semua adalah seorang Pancasilais sejati. Kenapa? Sebab ajaran Islam ada di Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ibu pakai kerudung semua. Pancasilais. Ada orang yang membela habis-habisan Pancasila tapi tidak pakai kerudung? Ada nggak yang tidak pakai kerudung ngaku-ngaku Pancasila? Ada? Oh banyak. Bahkan membuli kepada ibu-ibu yang pengajian seperti ini. Katanya dia ajaran Pancasila. Aneh. Nah, jadi ibu jangan takut. Saya adalah nasionalis. Begitu. Ibu kemarin ikutan gotong royong, balap karung tidak? Tidak. Tarik tambang? Tidak. Jalan sehat? Masang bendera tidak? Masang bendera boleh. Menghormat bendera boleh. Menghormat bendera caranya bagaimana? Kalau kotor dicuci. Kalau kotor dicuci. Bukan begini. Bukan begini menghormat bendera mah. Bendera itu kalau kotor dicuci. Kedua, kalau berjuang dipasang. Nih bendera saya merah putih. Apa artinya merah? Berani. Apa artinya putih? Suci. Putih itu artinya ikhlas. Putih itu artinya ikhlas.
Jadi kita harus bangga. Ibu masih betah di Indonesia? Betah? Betah. Betul betah? Sama, saya juga betah. Jangan ingin pindah ke Brunei, jangan ingin pindah ke Singapura, jangan ingin pindah ke Malaysia. Di Indonesia aja. Satu saat Indonesia akan berjaya. Insya Allah. Janji Allah itu. Usia Indonesia sekarang berapa? 78 tahun. Pak Buhari berapa? 71. 71. Sudah udur. Sudah sepuh. Indonesia juga sudah sepuh. Makanya siap-siaplah kita menyongsong kemajuan Indonesia dengan cara tetap kita menyebarkan ajaran Islam di setiap rumah tangga, di setiap tetangga, masyarakat, bangsa dan negara. Ibu tampilkan ahli-ahli pengajian Majelis Taklim Al-Bukhari ini berakhlak. Setelah berakhlak, tentu berilmu, berwawasan, tidak jumud, tidak sontoloyo. Tahu sontoloyo? Tahu istilah sontoloyo, Pak Buhari? Istilah siapa itu? Islam sontoloyo itu istilah siapa? Istilah Soekarno. Kenapa disebut sontoloyo? Jumud, tidak mau mikir, tidak mau berubah. Kita mau ingin berubah. Ibu pakai jilbab, tidak pakai gamis, warna-warni, ada yang hitam, biru, pink, putih. Orang Arab pakaiannya sama, hitam-hitam kalau perempuan. Memang dianjurkan seperti itu, dianjurkan berwarna yang gelap perempuan itu, biar tidak terlalu menarik. Sebab daya tarik perempuan itu hanya untuk suaminya. Kurangnya osok itunya. Hari di bumi harapun salapi di kutangung. Astagfirullahaladzim. Bajunya kurang rapi ketika datang ke majelis taklim, ketika datang ke undangan, rapi semua. Ya kan? Harusnya rapi seperti ini di depan suami. Tapi nggak apa-apa lah. Karena memang seperti itulah kebiasaan orang Indonesia, senang yang genjreng-genjreng, ingin menarik, jadi sedap dipandang, enak dipandang, sedap disandang, gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi ibu jangan seperti wanita nakal. Setelah rapi, setelah bersih, jangan menggoda laki-laki yang sudah beristri. Kalau menggoda laki-laki yang sudah beristri, berarti ibu sama dengan pelacur. Apa? Pelacur. Naudzubillah min dzalik. Balik lagi kepada ikhlas. Ibu bapak semua, kalau merasa diri muslim, bersihkan dari akidah Yahudi, dari akidah Nasrani, Majusi, Syiah. Saya tahu itu ya. Ini ya. Ahmadiyah jangan ada. Makanya kenali ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian orang yang ikhlas ibadahnya murni, tidak ada campur tangan pikiran manusia. Apa yang dikatakan oleh Quran, apa yang dicontohkan oleh Nabi, kalau itu ibadah laksanakan. Meskipun akal kita belum menerima. Contoh, kalau ibu sedang safar boleh tayamum, padahal air ada. Kalau ibu sedang safar boleh jamak qashar, padahal sedang tenang, padahal sedang dalam keadaan tidak perang. Tapi kenapa kita jamak qashar? Jawabannya itulah contoh dari Nabi. Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Jadi kalau ibu bapak sedang safar, kemudian tayamum, kemudian jamak qashar, berarti ibu sedang menerima sedekah dari Allah. Menurut akal, kenapa Ustaz jamak qashar? Bukankah ini sedang aman, tidak dalam keadaan perang, air pun ada? Itulah sedekah dari Allah. Kedua, kalau ibu bapak sedang di rumah mau wudhu, bolehkah wudhu pakai sepatu? Boleh. Bagaimana cara wudhu pakai sepatu? Sepatunya diusap bagian atasnya saja. Itulah sedekah. Berapa hari? Sehari semalam. Dengan catatan, sebelum memasukkan kaki ke dalam sepatu, kaki kita sudah bersih dalam keadaan punya wudhu. Tapi kalau tidak punya wudhu, ketika kita memasukkan kaki ke dalam sepatu, kemudian mau wudhu, wajib dibuka. Wajib dibuka. Bagaimana kalau tempatnya
darurat, tempat umum ditonton atau dilihat oleh orang yang bukan mahram, apa yang harus kita lakukan? Wudu nggak bisa sempurna. Tayamum boleh tayamum? Kan ada air, kan kita sedang safar. Karena darurat. Hukumnya apa? Darurat. Terpaksa kita tayamum. Baik, itulah agama. Agama itu tidak ada campur tangan ini. Agama yang benar bukan urusan baik, bukan urusan halus, bukan urusan banyak, tapi benar tidak secara teori. Secara teori. Kalau secara teori benar, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, sahih dan tidaknya, maka itulah orang yang ikhlas. Yang terakhir, sebelum kita tanya jawab, kita ikhlas dalam bermuamalah. Bermuamalah artinya bergaul. Bergaul artinya melibatkan orang tua, anak, istri, pembantu, tetangga, termasuk berbangsa dan bernegara harus ikhlas. Contoh yang ikhlas dalam bermuamalah: tidak gila hormat, tidak gila sanjung, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak takabur. Itu ikhlas namanya. Tidak mengharapkan balasan, tapi tidak pernah melupakan jasa orang lain. Itulah orang yang ikhlas dalam bermuamalah. Sehingga di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 ayat 42, orang yang ikhlas inilah orang yang tidak akan mampu diganggu oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau ibu masih ada ingin dihormat, gila sanjungan, gila pangkat, gila pujian, berarti belum ikhlas. Kartos kaki itu ikhlas ya. Jadi sebelum beramal bagaimana Ustaz? Luruskan jarum hati kita. Satu, karena diperintah. Dua, karena Allah. Tiga, caranya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah bebas sebelum ada larangan. Berpakaian pek, modenya silahkan, yang jelas menutup aurat. Yang kedua, pakaian ibu dan bapak jangan mencerminkan ciri orang-orang kafir. Ciri orang-orang kafir, dan itu sudah termasuk pakaian ibadah. Jangan. Ibu orang Kristen pakai kerudung nggak? Yang asli, yang asli. Pakai. Cuma kerudungnya bagaimana? Nah, ininya terlihat. Itu pakaian pastur, pakaian biarawan. Terus di sininya ada apa? Lambang apa? Lambang salib. Diganti oleh ibu lafaz Allah. Kalungnya kalung lafaz Allah. Kalau punya keyakinan dengan kalung yang bertuliskan lafaz Allah itu akan terhindar dari mara bahaya, berarti tasabuh mirip dengan mereka. Boleh, tapi Ustaz kalau ibu punya kalung kemudian ada lafaz Allah, boleh. Tapi jangan punya anggapan kalau menggunakan lafzul jalalah itu ibu akan aman dari bahaya. Jangan begitu. Hartos, nah itu orang yang ikhlas itu. Ya, gampang ya Bu, ikhlasnya bersihkan jarum hati. Karena apa kita berbuat? Karena perintah. Kedua, karena Allah. Ketiga, caranya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian sebagai mukadimah, dan biar tidak ngantuk alias ada komunikasi dua arah, saya buka tanya jawab seluas-luasnya. Bebas, asal jangan curhat. Silakan. Jangan penting itu susah. Iya, ibu nomor 1 belakang dulu ya. Ibu siapa namanya? Ibu Yuni dari mana? Belakang sini. WNI asli? Asli. Sudah bersuami? Punya anak?
Punya 2. Alhamdulillah. Baru 2. Oh, 2 aja. Tidak mau nambah. Udah cukup. Udah cukup. Saya masih kurang, Bu. Baru 4. Lanjut pertanyaannya apa, Bu? Begini Pak Ustaz. Nenek saya kan Meninggal. dikuburnya di Banjar, di kota. Dikuburnya di Banjar. Sini jarang ke sana. Jarang ziarah ke sana. Oke? Nah, sama ibu. Bagaimana caranya? Iya. Oke. Apa itu kuburannya dipakai lagi sama orang lain atau gimana itu? Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya satu dulu saya jawab ya. Bagaimana menyikapi orang tua yang sudah meninggal dan kuburannya tidak tahu entah di mana? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la taj'alu qabri idan. Janganlah engkau menjadikan kuburanku diulang-ulang dikunjungi. Sekali lagi, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri idan. Janganlah engkau jadikan kuburanku idan, dikunjungi berulang-ulang. Fasallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Dalil ini menjadi petunjuk bagi kita. Apabila kita punya orang tua sudah meninggal, kuburannya tidak tahu di mana, tugas kita hanya mendoakan. Tidak wajib menziarahi. Ziarah itu bukan wajib tapi boleh. Bukan wajib. Kenapa boleh? Sebab dalam kaidah usul ziarah itu asalnya dilarang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Sekarang boleh. Kenapa dulu dilarang? Karena akidahnya masih rapuh. Orang masih teriak histeris, kemudian meratap-ratap di atas kuburan. Ketika imannya sudah kuat, silakan. Sekarang nggak tahu di mana. Dan diganti oleh orang lain, nggak peduli. Sekarang ibu mendoakan orang tua yang sudah meninggal, nyampe nggak kepada Allah? Nyampe. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kurang abdol. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim. Dijaluk boleh? Boleh. Nggak ngerti pakai bahasa Arab, bahasa Sunda. Ya Allah, mugi Gusti ngapunten dosa ibu bapak adik. Selesai masalah. Kedua, tingkatkan amal solehnya. Ketiga, sambungkan silaturahmi. Keempat, wujudkan cita-citanya. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Oke, paham Bu? Pinter. Ibu mana tadi? Yang lucu. Oke, yang pakai kacamata. Namanya siapa? Bu Ella. Dari mana Bu? Oke, Nanju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya, Pak Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau kelahiran seseorang, misalkan kita mengucapkan Barakallahu fi umrik, itu boleh nggak ya? Baik. Bagaimana kalau seorang pas hari ulang tahun kelahiran mendoakan Barakallahu fi umrik, dia sudah terpengaruh oleh orang-orang kafir. Dia sudah terpengaruh dengan orang-orang kafir. Lalu bagaimana ketika kita menyikapi hari kelahiran? Cukup saja kita introspeksi diri. Apa amal soleh yang belum dilakukan? Dosa apa yang belum ditinggalkan? Bukan Barakallahu fi umri. Itu namanya bukan Islami tapi Arabi. Seperti Islami padahal bukan. Bagaimana kalau ada orang yang latah di Facebook, di WA, Barakallahu fi umri, pas hari ulang tahun? Abaikan saja. Kalau berani. Sorry ya, gue muslim. Berani gak? Harus berani dong. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau mau mendoakan Barakallahu fi umri setiap saat. Begitu caranya Bu ya. Jadi jangan latah. Tahu latah? Latah itu tidak percaya diri dengan keislaman. Tidak percaya diri di saya muslim.
yang ikhlas, yang murni dari pengaruh ajaran Yahudi dan Nasrani. Kalau mendoakan misalkan tapi tidak barokah fi ummi, Sama saja. Jadi mendoakannya jangan pas hari lahir. Jangan pas hari lahir. Kenapa di Facebook ditulis syarat tanggal lahir, bulan, tahun, biar mereka memasukkan ajarannya. Contoh saya di Facebook nih, nanti tanggal 21 September akan diingatkan oleh si Facebook itu. Hari ini Anda ulang tahun. Saya yang sudah muslim, aing mau ngapa pengeluhan kemana? Jawab, sorry ya, tidak zaman hari gini ulang tahun, itu jahiliyah. Cuma di Facebook kan buatan orang kafir. Ya, makanya ibu jangan meratap di Facebook. Berdoa di wall atau wall dinding Facebook. Ya Allah, dinding ratapan itu mirip seperti orang Yahudi di Palestina, di belakang Masjidil Aqsa atau di sekitar Masjidil Aqsa ada yang disebut dengan mabka. Mabka itu adalah isi makan, artinya tempat menangis. Dan kita tidak boleh masuk ke situ kecuali ada izin. Wah, mereka begini. Gua lihat di YouTube tuh ada, ya orang Yahudi pakai pecinya, peci di mana ini? Ubun-ubun. Kemudian dia begini. Ya sekali lagi ibu, mendoakan itu jangan pas hari ulang tahun. Selesai. Bukankah baik urusan agama, bukan baik, benar tuh. Makanya jangan terpengaruh. Latah, gehgeran Pak Bukhari. Gehgeran itu apa ya? Ya latah. Jadi orang lain ulang tahun ikut-ikutan ulang tahun. Kecuali ulang tahun kemerdekaan itu mah urusan dunia. Tapi nggak boleh juga merayakan ulang tahun HUT RI dengan maksiat. Judi, perlombaan harus bayar, hadiahnya dari uang pendaftaran, itu judi namanya. Kartas bu. Yang ketiga, ya belakang. Oh ibu dulu. Ibu orang mana? Cicukang. Nama siapa? Ibu Ine. Apa sama ya dengan ini? Yalah itu mah. Ini maksud saya nih. Ine. Ini jamaah saya yang rajin. Ini di belakang, di depan ibu. Ini yang pakai kerudung gelap itu. Nah itu Ine namanya. Ine Herianti. Ustaz sampai hafal begitu karena suka chatting. Kenapa Ustaz suka chatting? Kan Ustaz itu pelayan. Dan istri saya alhamdulillah aman. Siapa Pak yang WA? Si Ine. Si Ine yang mana itu yang suka ngasih tapial? Lanjut Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, kumaha upami hancur panjang dengan karena lantai menyerupai Yahudi. Ya, ini Pak. Baru satu nama hiji deui. Biasakan kok baca makan teh Sunda nggak apa-apanya Pak Ustaz, bios. Gimana? Bios Sunda kan? Bios, cuma orang Sunda. Baca makan teh ngasih pelajaran ketika barudak gitu. Bahwa itu makam bapak kita karena kata analit kene gitu Pak Ustaz. Kayaknya kuburan bapak gitu. Siap. Yang penting tidak meratap-ratapkan gitu. Siap. Atur nuhun. Ya, urusan melabuhkan pakaian itu hadisnya sahih. Tetapi ilah alasannya bukan karena melabuhkan pakaiannya, tetapi karena sombong. Manjarrah saubahu khuyala'a la yanurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang melabuhkan pakaian ngagapui, apa ngagapui? Menyeret lantai atau tanah, dasarnya sombong, saya orang kaya, saya orang yang berstatus sosial tinggi, maka Allah tidak akan melihat dia nanti di hari kiamat. Haram hukumnya kalau dasarnya sombong. Timbul bertanya, bagaimana kalau pakai selimut? Ibu kalau tidur pakai selimut kalau kedinginan. Ibu waktu sedang ngopi dan sama suami, ngopi bareng,
Tahu ngopi bareng? Tanda petik ngopi bareng itu pakai selimut nggak? Menutup mata kaki nggak? Astagfirullahaladzim. Lupa lagi? Ibu kalau pakai selimut menutup mata kaki nggak? Menutup. Dosa nggak? Tidak. Terus pakai kaos kaki. Kaos kaki itu kain bukan? Kain. Menutup mata kaki. Nah, jadi yang dimaksud melabuhkan pakaian di situ adalah melabuhkan pakaian karena sombong, bukan karena ngatungnya, bukan karena menyeretnya, tapi karena sombongnya. Kalimat sombong ini dalam bahasa Arab namanya khuyala. Khuyala artinya ingin dihayalkan ini orang kaya. Dulu status sosial seseorang kaya dan miskinnya dilihat dari segi pakaiannya. Salah satu pakaian orang kaya dulu adalah melabuh. Apa melabuh? Menyeret lantai atau tanah. Oke? Jadi ibu nanti pakai baju menyeret lantai, dan itu setiap debu yang nempel akan membersihkan najis. Itulah mujizat dari Allah kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikanlah bumi ini, tanah ini sebagai tempat ibadah. Boleh sholat di sini? Boleh? Boleh? Boleh di jalan? Boleh. Tanahnya, debunya, tahuran, bersih dan membersihkan untuk sebagai tayamum. Jadi ibu jangan khawatir pakai baju menyeret lantai, itu si tanahnya otomatis membersihkan kotoran. Tapi tidak menyerupai Yahudi. Tidak menyerupai Yahudi. Dan yang terakhir pertanyaan ibu, siapa tadi? Ibu Ine. Kalau saya manggil ke Ine ini nggak pakai ibu karena dia di bawah saya umurnya kalau nggak salah. Kalau di atas saya panggil tante. Ziarah kubur boleh, boleh, dengan catatan tidak meratap. Anak-anak di bawah. Nah, ini kuburan bapakmu. Biar tahu ini bapaknya sudah meninggal. Biar tahu begitu banyak jasanya. Biar tahu anaknya bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Nah, bapakmu sudah meninggal. Dulu ibu dihormati, kamu dihormati karena ada bapak. Sekarang bapak sudah tidak ada. Ingin dihormati? Berilmulah, beramallah, berakhlaklah. Tingkatkan amal solehnya. Begitu cara mendidik anak. Oke? Dan ada larangan, nah, jangan sholat di kuburannya, jangan baca Quran di kuburannya. Kalau berdoa boleh. Itu aja. Oke. Next, ibu belakang pakai kerudung hitam. Siapa itu namanya? Ibu biru. Oh, biru ya. Dari saya kelihatannya hitam. Biru dongker ya? Oke. Lepi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz bade naroskeun. Kan urang teh kedah selawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh. Kan hoyong perang teh lapat selawat anu leres anu soge anu di luar salat. Sareng saurna teh selawat anu utami teh aya di tujuan. Cenah kitu Pak Ustaz. Ada di tujuh situasi. Prakteknya Pak Ustaz untuk terang. Siap. Saya paham. Anu di nonamina teh di dawang di lagu-lagukeun gitu Pak Ustaz. Dinya ieu anu soge nu leres-leres eta anu diparentokeun ku Allah teh kumaha gitu Pak Ustaz bisa luang mohon hatur nuhun Pak Ustaz. Ya, baik. Pertanyaannya bagaimana cara bersalawat kepada Nabi? Itu pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya begini, Kaifa nusalli ilaika?
bagaimana caranya kami bersalawat kepada-Mu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, qulu, katakan oleh kamu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi yang kedua, pakai kalimat fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kalau saya salahkan nanti mereka marah. Mereka baper. Salawat Badar, salawat Kamila, salawat Naria. Urusan mereka itu. Tanggung jawab nanti di depan Allah. Kalau saya salahkan nanti baper. Saya hanya meyakini salawat yang diajarkan oleh Rasulullah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat, maghfirah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad dan kepada pengikut Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan maghfirah kepada Ibrahim, kepada keluarga dan pengikut Ibrahim. Selesai sampai sana. Yang kedua, bagaimana cara bersolawat? Kapan bersolawat? Salawat yang pertama adalah ketika duduk tasyahud, yang disebut tahiyat. Itu salawat. Sampai mana? Innaka Hamidum Majid. Yang kedua, yang ketiga, salawat selesai adzan. Selesai adzan. Pertama, doakan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti ayalah salat, la haula wala quwata illa billah. Kemudian la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa asma maqama mahmudan alladhi wa'ada. Baru ucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita dan seterusnya. Begitu caranya. Yang keempat, cara memperbanyak salawat kepada Nabi adalah bacalah, pelajarilah hadis-hadis Nabi yang sahih. Hadis-hadis Nabi yang sahih sudah dibukukan. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Itu dibaca. Kalau kita baca hadis Nabi, pasti bersalawat. Contoh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat bukan? Fil bahri, tentang laut. Huwat tahuru, laut itu suci dan mensucikan, ma'uhu airnya, al-hillu halal, maitatuhu bangkainya. Itu berarti salawat. Mempelajari hadis Nabi. Hadis artinya berita tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah. Namanya hadis. Dilihat dari segi periwayatan yang menyampaikan dan menerima berita itu, hadis terbagi kepada tiga. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis dhaif banyak sekali. Ada hadis mursal, ada hadis muhtalif, ada hadis mudallas, ada hadis mu'allal. Yang paling parah adalah hadis maudhu, adalah hadis palsu. Siapa pembuat hadis palsu? Orang Yahudi menggunakan tangan orang Syiah. Pabriknya ada di Iran, ada di Irak. Kenapa sampai ada hadis palsu? Karena itu pengaruh politik. Pengaruh politik. Begitu. Jadi kalau kita membaca hadis Nabi, pasti bersalawat. Saya tidak akan menyalahkan orang yang bersalawat Badar. Silahkan tanggung jawab nanti di depan Allah. Apa dalilnya? Kalau berani, silahkan. Kalau saya salahkan nanti baper. Wah ini Wahabi gitu. Belum apa-apa, Wahabi. Ya, jadi jangan diusiklah mereka. Besok anggap. Tapi kita marikan gara-gara ngaji di Irak riwet gitu. Tanya Ustaz Ansor kalau ngaji di majelis Al-Bukhari, jangan yang keras-keras. Sebab majelis Kalim Al-Bukhari sedang dalam pengawasan.
Oke, saya akan yang halus-halus. Apa judulnya? Ikhlas dalam beramal. Kesinat keras kelewat. Kayak apa mah harus diterangkan. Masa saya harus meneraskan ikhlas beramal? Ibu-ibu yang baik, kalau beramal soleh itu jangan ria ya. Di imah ge pisang gitu. Ngaji we olangan. Jangan jauh-jauh ngandang Ustaz Ansor itu. Ya? Nah, insya Allah Pak Bukhari aman. Sok yang mau nge-upload silahkan. Silahkan upload. Gak apa-apa. Lanjut. Oke, ini. Nah ini asli. Setelah ini nanti ibu ya. Oke. Ini ya Kak. Oh bukan ini ya? Bukan. Jadi panomnya kasih ini baik. Padahal antara saya dengan dia tidak ada hubungan apa-apa. Sebatas ustaz dengan muridnya. Ibu siapa? Ibu Asnidar. Ya. Dari mana? Dari Gahayu Parmei. Margahayu Parmei. Oke, pertanyaannya apa? Begini Ustaz, kan tadi dikatakan ikhlas. Ikhlas. Ikhlas di setiap keadaan. Apabila kita ikhlas ketika mendapat nikmat, mungkin lebih gampang dan lebih enak. Betul. Dan bagaimana kita supaya ikhlas juga ketika mendapat musibah? Oke. Cara menerimanya. Saya paham. Saya Yang paham. kedua, andaikan di kalung tadi ada lafaz Allah, andaikan terbawa ke dalam WC. Ya. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana ikhlas menerima musibah? Satu, terima. Ini terbaik menurut Allah. Kedua, evaluasi. Perbaiki. Ada kesalahan apa dengan kita? Ketiga, perbaiki kesalahan itu. Keempat, berdoalah. Karena setiap musibah yang menimpa umat Islam akan menjadi kafarah bagi dosanya. Penggugur dosa-dosa yang kecil. Itulah ikhlas dalam menerima musibah. Insya Allah akan diberikan yang terbaik. Yang diberikan yang paham? Gampangnya dijawabnya. Nama kenana biasanya. Ya, orang biasanya ketika dapat musibah tidak merasa diuji. Tapi kalau mendapatkan nikmat, istri sehat, anak sehat, kendaraan punya, mobil punya, ATM penuh. Oh, tidak merasa diuji itu. Tapi kalau sakit, istri amak-amakan, anak ada masalah dengan polisi, sedang diuji. Biasanya begitu. Emang begitu kenyataan. Tapi kita nanti harus siap. Setiap musibah selesai akan ada musibah kedua, ketiga, keempat. Sampai kapan musibah itu? Sampai nanti kita melangkahkan kaki ke surga, baru istirahat. Ibu sekarang sedang ada masalah? Tidak ada, siap-siap dengan masalah yang baru. Bukan mau, emang begitu. Harus siap. Ya, betul itu. Ibu jangan tenang-tenang. Datang ke rumah, tiba-tiba rumah kebakaran, naudzubillahi min dzalik. Datang ke rumah, tiba-tiba anak kita celaka, naudzubillahi min dzalik. Itu harus siap. Saya sebelum ngaji ke sini, tadi saya nyampe ke sini jam 7. Sudah jam 7. Cuma saya mau masuk ke sini nggak ada orang. Akhirnya saya keliling-keliling Margahayu. Nyampelah di bumi Mekar Rahayu. Tahu? Pamentasan. Itu ada jamaah saya Haji Iji. Ngopilah di situ. Cerita tentang kehidupan. Dulu kita diuji dengan orang tua, diuji dengan harta, kekurangan harta, diuji dengan istri, diuji dengan anak. Harus siap dengan ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai kita melangkah ke surga. Baru selesai. Mati, apakah tidak ada ujian setelah kematian? Ada. Ketika mati saja diuji, apa ujiannya? Pertanyaan ahli kubur. Selesai? Belum. Tidur. Dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan. Dikumpulkan, ditanya. Baru kemudian mizan, hisaban, haud telaga Nabi, kemudian sirat, berjalan antara surga dan neraka. Baru kita melangkah ke surga atau ke neraka. Istirahat. Jadi kalau ibu ingin istirahat kapan? Bapak kalau ingin istirahat kapan? Nanti di mana? Di surga.
di surga. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Tidak ke neraka dulu. Mending ke surga langsung, tidak ke neraka. Mudah-mudahan. Oke. Belakang. Ibu siapa? Ibu Min. Oh, pertanyaan kedua ya? Apa tadi? Oh, lafaz Allah bagaimana Ustaz kalau dibawa ke WC? Enggak ada apa-apa. Lalu kenapa Nabi menyimpan cincinnya yang di sana tertulis Muhammadur Rasulullah? Kenapa cincinnya disimpan ketika mau ke WC atau ketika mau wudu? Biar air merata ke kulit. Biar air merata ke kulit. Bukan gara-gara ada lambda, bukan gara-gara ada lafaz Allah itu. Tapi gara-gara wudu supaya merata. Jadi makanya kalau ibu nggak bisa buka cincin, digini-gini cincinnya apa? Diputar-putar biar airnya masuk. Paham bu? Yang nggak boleh itu di WC satu ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak boleh itu. Oke? Bolehkah kita berdoa di WC sehabis wudu? Boleh. Bolehkah kita membaca bismillah sebelum wudu? Dianjurkan. Bagaimana kalau membaca bismillahnya di WC? Enggak masalah. Yang enggak boleh itu sengaja baca Quran, sholat di WC. Itu yang enggak boleh. Paham? Ibu kenapa keruh? Bersin langsung alhamdulillah. Bagaimana kalau di WC lagi bersin, refleks dan spontan kita mengatakan alhamdulillah? Boleh? Boleh, tapi jangan berharap ada yang mendoakan. Yarhamukallah. Oh berarti juri enggak? Ibu belakang siapa? Saya Ibu Min. Ibu Min dari mana? Dari CCI. DCI? Ya. Oke. Ini pertanyaan sedikit saja. Baik. Mengenai ini doa untuk yang meninggal. Kan di sini kita sering mendengar doa itu ada 3 macam. Yang pertama Allahumma ighfir lahu, yang kedua Allahumma ighfir lahu, dan yang ketiga Allahumma ighfir laha. Jadi yang tepat untuk yang meninggal itu yang mana? Mungkin itu ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, ini doa pertanyaan yang klasik dan selalu ditanyakan, tapi nggak apa-apa. Prinsip saya begini. Doa salat jenazah dari Nabi itu yang maksur, yang diakui Allahumma ighfir lahu. Tanpa melihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tanpa melihat banyak atau sedikit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kedua, di dalam doa salat jenazah ada juga Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta qabadta ruhaha wa anta hadaitaha lil Islam jikna syufa'a taghfir laha. Itu ada. Dua-duanya ada. Tapi tidak boleh diubah. Jangan diganti karena itu mahdoh. Di luar salat jenazah boleh diganti. Di luar salat jenazah, misalkan ibu memudahkan ibunya, kebetulan ibunya perempuan. Emang perempuan? Boleh ibu berdoa Allahumma ighfir laha warhamha. Di luar bacaan salat jenazah, di luar salat silahkan. Tapi ketika salat jenazah haram mengganti. Haram mengganti. Contoh yang kedua, assalamualaikum. Boleh diganti assalamualaikum wa alaikunna wa alayya wa alaina. Boleh tidak? Tidak boleh itu. Saya ketemu dengan Ine di jalan, assalamualaikum. Si Ine baik. Biar viral. Tapi antara saya tidak ada hubungan gelap. Hubungan saya dengan dia jelas sebagai guru dan murid. Dan saya tahu suaminya. Saya ketemu si Ine di jalan, assalamualaikum. Yang saya doakan Ine-nya satu, suaminya, anaknya, orang tuanya, sampai kapan? Sampai saya berpisah dengan dia. Assalamualaikum. Kecuali kepada Nabi khusus hanya mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Gesan pengajian kali.
Paham? Kamu? Jadi ibu jangan mengubah domir. Mentang-mentang ini jenazahnya laki perempuan. Perempuan. Oh begitu ibu-ibu nanti doanya Allah maghfirlah ya. Itu sok tahu namanya. Itu sok tahu. Baik, saya akan terangkan menurut gramatikal bahasa Arab. Meskipun ibu pasti lihat. Meskipun ibu pasti Allahumma irlahu. Hu sama dengan huwa. Huwa artinya dia. Satu orang laki-laki disebut domir mufrad mudzakkar ghaib. Tahu ibu? Tahu? Bahasa Indonesianya kata ganti. Orang ketiga. Ketiga kedua. Tiga dong. Orang yang sedang dibicarakan. Tetapi dalam ilmu ma'ani, ini menurut ilmu shalaf. Menurut ilmu ma'ani, kalau disebutkan kata ganti laki-laki, itu mengikuti perempuan. Itu mengikuti perempuan. Tapi kalau disebutkan kata gantinya perempuan, ha atau hia, ini khusus untuk perempuan. Laki-laki tidak ikut. Atas. Allahumma qbillahu, boleh laki-laki, boleh perempuan, meskipun asalnya untuk laki-laki. Sekarang pakai kum. Assalamualaikum. Kum sama dengan antum. Sama dengan antum. Antum artinya kata ganti orang kedua. Orang yang sedang diajak bicara. Asalnya banyak. Asalnya banyak. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk ibu, untuk bapak, untuk anak, semua yang terlibat dengan ibu didoakan. Kartos. Kalau saya ganti, Assalamualaikum. Semoga keselamatan hanya untuk ibu saja. Suaminya tidak. Jadi mending mana? Kartos. Itu dalam bahasa Arab. Betul Ustaznya? Betul. Lanjut. Ada lagi? Ya, ini kayaknya soulmate Ustaz ya. Iya mah wabu gimana? Wabu gimana? Mantan anggota DPR itu? Atau mantan DPD? Hah? Oh sekarang MUI? Oh berat MUI. Oke, silakan Pak. Ini kan itu kan huwa itu domir mufrad mudzakkar ghaib. Bagaimana kalau di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Wah, ini mah tingkat tinggi Bu, Ibu lihat ya. Ustaz ada dong. Baik dah ilmu ilmunya. Mana? Nggak ada penghapus ya? Oke. Salah. Qul huwallahu ahad. Siap. Wah, ya abdi bade ngetrepkeun ilmu ieu mah. Baik liur sekalian. Iya mah ibu pada siap-siap nyingsat halis. Tahu nyingsat halis? 40 liur. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh kamu Muhammad, huwa, dialah. Allahu, Allah itu ahadun, hanya satu. Huwa di sini menunjukkan seorang laki-laki kalau untuk makhluk, tapi untuk Allah tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Dalam ilmu tafsir, huwa di sini adalah domir sya'ni, domir yang tidak ditujukan kepada seorang laki-laki dan tidak ditujukan kepada seorang perempuan.
Makanya orang yang baru belajar bahasa Arab, domir dan seterusnya, jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran. Ada ilmu penunjang yang lain. Satu, ilmu tafsir, ulumul Quran, kemudian ulumul hadis. Nah, itu ya. Gimana saya bu? Ibu insya Allah lihat. Jadi Allah teh laki-laki perempuan. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau begitu bencong. Wow, dosa ya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan di surga kita bisa melihat Allah. Itu janji Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat apa itu? Al-Qiyamah. Oke. Itu kan Pasang. kalau di luar sholat jenazah itu kalau mendoakan perempuan itu kalau mau berlagu aja boleh. Bagaimana kalau di luar sholat untuk jenazah perempuan? Ya. Boleh nggak Allahumma firlahu? Boleh. Boleh Allahumma firlahu. Itu pasti terbawa laki-laki dan perempuan. Gitu. Ada lagi? Oke, Ibu Lina. Ibu Lina, saya baru ngeh. Ya, apa Bu Lina? Ustaz kan pekan-pekan kemarin viral kan saya Hasim berkunjung ke Indonesia mengomentari di Indonesia tuh sebentar-bentar sedikit-sedikit Al-Fatihah. Nah terus diantaranya dua ustadz yang terkenal itu membolehkan katanya mau pembukaan di apa namanya dia setiap kesempatan apa akhir nggak apa-apa itu hadisnya sahih itu gimana? Sampai hari ini saya belum menemukan hadisnya. Setiap ada apa-apa Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kalau ada saya terima. Cuma itu namanya dugaan saja. Dugaan karena Al-Fatihah termasuk umul Quran atau umul kitab. Makanya induk sedikit-sedikit barokati Al-Fatihah. Kalau saya tanya dari mana itu dalilnya? Sampai hari ini nggak ada. Cuma baru disebut umul Quran sebagai syarat sahnya sholat. Rukun sholat maksud saya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi umil Quran. Tidak dihitung satu rakaat apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah. Baru itu keutamanya. Di luar sholat tidak ada keutamaan apa-apa kecuali meruqyah. Apa? Meruqyah. Apa meruqyah? Mendoakan. Salah satu doanya menggunakan surat Al-Fatihah. Kenapa? Sebab dalam Al-Fatihah ada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyerahan diri, memohon pertolongan kepada Allah. Sebelum meminta ibadah dulu. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Makanya Al-Fatihah dulu dipakai untuk mendoakan orang yang sakit. Tapi kalau ingin dagang laku, Al-Fatihah. Ingin cepat-cepat anak kita punya jodoh, Al-Fatihah. Gak ada dalilnya. Titik. Kalau saya kupurilingan nanti lama. Sampai hari ini saya belum menemukan dalilnya. Kalau ingin cepat laku rumah, Al-Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah panjang. Kenapa Al-Fatihah? Sebab Al-Fatihah mewakili isi Al-Quran secara keseluruhan. Cuma keutamaannya tidak ada yang lain kecuali dibaca ketika sholat. Kedua, ketika meruqyah. Meruqyah orang lain. Lanjut. Waduh, dua. Ya, ibu dulu. Masbuk. Tuh. Awalnya. Tuh. Kan ada sebagian imam yang tidak dijaharkan Bismillahirrahmanirrahimnya atau Alhamdulillah. Nah kita masbuk pas Allahu Akbar Alhamdulillah. Nah jadi kita kemasuk satu rakaat atau gimana? Tidak. Tidak termasuk satu rakaat. Harus tambah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dolin.
7 kurang 1, 7 bukan? Bukan. Tapi Allah akan memberikan pahala yang ketinggalannya. Ya. Kurang setengah awet ya. 1000 kurang hiji, 1000 bukan? Ibu? Ya. Pernah mendengarkan di Arisalah TV ya. Arisalah TV. Ya, salah satu ustadz dari Situ Aksan. Beliau Ustaz Nasruddin Sadid. Ya, beliau menjelaskan tentang hutang, berhutang, tapi karena tidak ada tanya jawab kan sama yang nonton di Facebook, saya nontonnya. Beliau menjelaskan tentang bahwa orang yang menghutangi, misalkan 1 juta gitu, terus dalam jangka 1 bulan belum membayar. Orang itu belum bisa bayar katanya. Setelah berikutnya tidak bisa bayar itu, orang yang menghutangi mendapatkan pahala sodako 1 juta per hari katanya gitu. Nah itu saya pengen tahu hadisnya sahih atau tidak gitu, karena tidak bisa tanya jawab dengan Ustaz Nasruddinnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhutang sama dengan sedekah katanya. Kalau kita belum mampu membayar gitu ya, sama dengan bersedekah. PR ya, saya sudah catat tapi kedetilnya. Berhutang. Di mana ya Ustaz Nasruddin Salim? Siap Bu, nanti kalau sudah klik saya berikan. Nanti saya minta nomor telepon Ustaz aja. Oh ya, Pak Samsudin aja. Ina juga ada. Nomor saya bebas. Saya tidak punya asli, tidak punya asisten pribadi. Kemudian kalau menghubungi saya langsung. Istri saya saja tidak ikut campur. Jadi istri saya itu tidak pernah buka HP saya. Padahal dalamannya chattingan semua. Tapi nggak mau kepo karena istri saya tidak punya nomor WA. Jadi kalau saya menghubungi istri saya lewat anak, gitu ya. Oke. Tiadalah seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim lainnya pinjaman 2 kali kecuali seperti sedekah di awalnya. Itu hadisnya untuk siapa tadi? Siapa tadi? Qardon marrataini. Siap, saya buka kitab aslinya ya. Qardon marrataini, kata kuncinya itu. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Baru ketemu nih. HP-nya diislamkan. HP-nya diislamkan. Hadis Ibnu Majah. Begini bunyinya. Dari Qais bin Rumi, dia berkata, Sulaiman bin Uzunan meminjami Alqamah 1000 dirham sampai waktu yang telah ditentukan. Ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar dia melunasinya. Alqamah membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga dia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian, ini hadisnya. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain 2 kali kecuali seperti sedekah yang pertama. Kecuali seperti sedekah yang pertama. Oleh beliau dikiaskan berapa menghutanginya? 1 juta. Kalau 2 kali 2 juta. Nah, dia sama seperti bersedekah dengan 2 juta atau 1 juta. Begitu maksudnya. Hadis Ibnu Majah. Setiap hari. Oke. Nah, di sini tidak disebutkan setiap hari. Di sini tidak disebutkan setiap hari. Begitu. Sampai dia membayar gitu. Sampai dia membayar. Untung kepenak ayeuna. Matur nuhun Ustaz. Sawang sunah. Lanjut. Oke, ibu paling pojok siapa ini? Terakhir Bu ya, saya sudah lulus. Harus dengan lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ai dari Nganjuk. Nganjuk NKRI.
Iya. Iya. Gini Pak Ustadz, ada seorang ayah mengamalkan Quran Sunnah ya dari beliau dilahirkan. Ketika menikah dan dianugerahi 6 orang anak, beliau tetap dengan Quran Sunnahnya, mencontohkan, mengajak ke pengajian Quran Sunnah. Tapi tidak satu pun anak yang mengikuti jejak beliau. Nah, gimana nasib beliau gitu Pak Ustadz? Ya, tapi alhamdulillah kemarin ketika meninggal beliau wasiat tidak mau ditahlilkan, tidak sama anaknya. Cuman ya begitu, kuburannya di tembok. Dan kelanjutannya ya tidak mengikuti apa yang dicontohkan ayahnya. Dari saat itu panjatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah, laha maka sabat wa alaiha mak sabat. Orang tua itu mendapatkan pahala berdasarkan jerih payah perjuangannya. Anak juga sama. Tugas orang tua tentu saja mendidik bagaimana supaya anaknya berajaran Quran dan Sunnah. Kalau sudah dididik ternyata anaknya tidak nurut, itu lepas tanggung jawab. Ya, jadi tidak akan dituntut. Yang penting sudah diarahkan, sudah dididik. Anaknya aja itu sebagai ujian. Ujian memang paling berat Pak ya Bu. Saya baru sadar sekarang Pak, mendidik anak itu ternyata tidak gampang. Ya, seorang ustadz bisa diuji dengan anaknya. Anaknya mabok, judi, narkoba, bisa saja. Gara-gara apa? Mungkin terlalu sibuk, orang tuanya sibuk dengan orang lain. Kemudian pergaulan tidak diperhatikan. Yang terakhir ujian dari Allah. Nabi Nuh anaknya, diantara anaknya, kan anak Nabi Nuh itu banyak, bukan hanya Kan'an. Di antara sekian anaknya ada satu, Kan'an. Apakah Nabi Nuh orang soleh? Orang soleh, diuji dengan anaknya. Nabi Ibrahim punya orang tuanya siapa? Hajar. Apakah Nabi Ibrahim bukan orang soleh? Orang soleh. Tapi ujian dengan orang tua, diuji oleh orang tua. Nah, ibu bapak, yang terakhir, doakan anak kita, didik, beri contoh, jangan emosi, jangan bosan. Bisa jadi anak kita soleh setelah kita meninggal. Gitu Bu ya. Baik, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan energi, saya cukupkan saja. Kasihan kepada panitia juga yang sudah ngaji dari tadi pukul 7 ya San. Pukul 7 ya kita ngaji di sini. Quran ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ibu tambah ilmunya, tambah amal solehnya, dan mudah-mudahan setiap dosa yang dulu pernah dilakukan berguguran karena amal soleh yang kita lakukan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga hati, jangan sampai selingkuh, sebab kita semua akan pulang. Untuk ibu yang perlu HP saya, nanti bisa ke siapa saja boleh. Ya, nanti saya share hadis saya kirim hadis. Nanti bertanya boleh nanti Ustaz. Nanti di HP boleh, asal jangan curhat terlalu dalam. Nanti istri saya curiga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam acara yang sama. Terakhir kepada Pak Haji Samsudin Bukhari, mudah-mudahan istiqomah di sisa-sisa usianya. Beliau rajin talabul ilmi dan juga rajin berbagi di medsos, bukan karena ingin subscriber, bukan karena ingin follower, tapi ingin mendapatkan pahala jariyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Pak Ustaz. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah memberikan ilmunya yang begitu banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan adalah ilmu yang insya Allah ilmu yang bermanfaat sekali bagi kita semua. Demikian pertemuan kita hari ini dalam kegiatan
kegiatan Majelis Taklim Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.